رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk bisa hadir menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti jejaknya. Saya kayak habis lari kencang, agak kecapean ya napasnya. Padahal naik motor, bukan lari. Ngejar waktu dari Cibubur ke sini. Perkiraan kekejar, ternyata di perjalanan ya ada aja kendala. Kemudian akhirnya daripada saya nggak dapat sunnah fajar, saya sholat di Ar-Raudhah. Ya alhamdulillah kekejar ke Ar-Raudhah Blok 3. Dan ternyata imamnya lebih panjang dari sini. Saya kira di sini terlambat gitu. Ternyata di sana imamnya lebih panjang. Qadarullah Ustaz Jen Yusuf yang imam. Alhamdulillah, tapi masih kekejar waktunya sampai sini dan bisa membersamai antum ya untuk mengisi kajian subuh ini. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah kajian yang menurut saya cukup berat ya. Tidak ada kajian yang lebih berat sepertinya, melebihi kajian ba'da subuh di bulan suci Ramadan di 10 terakhir dari hari-hari Ramadan. Kenapa berat? Karena saya harus banyak-banyak berhusnudzon. Jika misalnya dari para hadirin ada yang mengantuk, bahkan ada yang tertidur, saya harus husnudzon. Mungkin semalaman tidak tidur, habis untuk membaca Al-Quran, untuk qiyamul lail ya. Tetapi ala kulli hal, mudah-mudahan meskipun ada yang mungkin sedikit ngantuk ya, tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan yang menjadi pemberat timbangan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tapi ada yang lebih ajib ya. Di tempat saya itikaf itu kajiannya bukan ba'da subuh. Ba'da subuh tidak ada justru. Kajiannya juga bukan ba'da asar. Pertama kali saya ke situ itu jam 10 malam. Baru saja saya mau meluruskan punggung, artinya rebahan ya. Tiba-tiba panitia nyiapin kursi sama meja, diangkut ke depan. Terus kata saya di jam 10 malam, kata saya bertanya ke yang di sebelah saya, Pak, ada apa ini? Ada kajian Pak Ustadz. Kajian? Baru saja saya mau tidur Pak. Kajian jam 10. Iya Pak, jam 10 kajiannya di sini. Oh.
dan ustadznya baru datang juga dari BSD, lagi jauh. Kajian dari jam 10 sampai jam 11. Saya pikir kajian jam 10 apa ada pendengarnya, saya bilang gitu kan. Ada memang sebagian dari peserta iktikaf itu yang sedang membaca Al-Quran. Ada juga yang sudah pada tidur. Tapi begitu kajian dimulai, bangun semua itu mereka. Walau alam bangunnya karena malu gitu kan, kajian tapi tidur, atau memang udah terbiasa seperti itu. Dan berlangsunglah kajian dari jam 10 sampai jam 11. Ternyata ini juga ada hikmahnya ya, luar biasa. Faidahnya adalah kenapa diadakan kajian malam itu? Karena di 10 malam terakhir itu adalah kesempatan kita untuk memperbanyak amal soleh. Jadi tidak hanya bacaan Al-Quran yang kita tingkatkan, tidak juga mungkin qiyamul lail saja, termasuk juga kajian ya. Kajian itu kan kita sudah sama-sama paham, mungkin materinya biasa, mungkin materinya ya udah pada tahu ya, tetapi kan kita harus memahami bahwa dengan adanya kajian itu, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Dengan adanya kajian itu ya, yang dimana di dalamnya membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mereka akan mendapatkan ketentraman ya. Mereka akan mendapatkan rahmat, diliputi dan dilaungi malaikat, disebut-sebut ya, dibangga-banggakan di hadapan makhluk-makhluk yang lainnya. Itu kalau didapatkan di pas bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, coba berapa pahala yang akan didapatkan. Maka jangan meremehkan kajian. Berapa pahala yang akan didapatkan oleh orang tersebut? Dia sudah duduk di situ, sudah mengkaji, membaca ayat-ayat Al-Quran, didoakan para malaikat. Ya, kita ini sangat butuh doa para malaikat. Doa kita mungkin nggak tembus langit karena banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Tetapi dengan sarana bantuan doa-doa malaikat untuk kita, insya Allah dia malaikat itu lebih makbul daripada kita. Ya, karena hamba-hamba yang paling taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala mendoakan kita. Ya, sehingga dengan duduknya dia pahalanya berlipat-lipat di situ. Itu yang diharapkan dengan adanya kajian jam 10 malam itu. Ya, Al-Islam juga sebenarnya dulu seperti itu ya, ada kajian pada tarawih ya, kajian khusus i'tikaf. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih baik lagi insyaallah. Tapi hadirin rahimani wa rahimakumullah, meskipun demikian kajian seperti ini juga tetap ya bernilai pahala ya. Kita selama niat kita lurus ya, niat kita baik, insya Allah tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kaum yang berkumpul, duduk, mengkaji ayat-ayat Allah, dan juga akan mendapatkan doa-doa dari para malaikat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, 10 terakhir bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang sangat-sangat luar biasa untuk betul-betul kita maksimalkan ya. Sehingga apapun keadaannya antum ya, selama antum di masjid ya, walaupun mungkin tidur, tapi tidur antum akan bernilai pahala ibadah ya, selama niatnya dalam rangka ke masjid itu bukan semata-mata pindah tidur, tetapi memang mau i'tikaf. Tapi kemudian karena rasa kantuk yang luar biasa tertidur, maka tetap tidur antum dicatat sebagai pahala ibadah. Maka beda orang yang tidurnya di masjid dengan orang yang tidurnya di rumah. Ya, beda orang yang tidurnya di masjid dengan yang tidurnya di situ di kamar-kamar pesantren. Beda. Tetap nilai pahalanya akan lebih besar di masjid. Karena antum hadir ke masjid
dengan niat iktikaf. Walaupun mungkin di antara antum tidak full iktikafnya ya, tetapi dengan niat iktikaf ya, dengan semampu antum itu pahalanya jauh lebih besar dibanding antum tidur di kamar ya. Maka manfaatkan kesempatan ini dengan baik ya, untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Karena kajian ini tadi saya bilang cukup berat ya, mungkin khawatir mengantuk ya. Sebenarnya yang ngantuk itu bukan cuma antum semua, saya pun ngantuk sebenarnya. Cuman kan nggak mungkin penceramah ngantuk. Pernah nggak melihat orang yang ngisi kajian kemudian ngantuk di depan? Saya yakin tidak pernah ya. Saya yakin tidak pernah, karena pasti akan merasa malu lah. Walaupun sebenarnya sama-sama ngantuk, apalagi ada kamera, nanti akan dilihat oleh seluruh pemirsa dimanapun berada. Jadi maka satu solusi yang insya Allah efektif dan jitu untuk menghilangkan rasa kantuk antum itu sebenarnya ada, yaitu gantikan posisi saya di sini, insya Allah antum gak akan ngantuk, atau duduk di samping saya insya Allah. Setuju ya? Nanti kalau setuju siapa yang ngantuk siap gantiin posisi. Baik hadirin rahimani wa rahimakumullah, karena ini materinya berat, maka saya mungkin akan mengisi materinya yang ringan-ringan saja. Jangan sampai udah berat, kepala berat, materinya berat lagi. Materinya paroid, suruh ngitung ya, tambah berat itu ya. Tapi itu hanya biarlah Ustadz Abi saja yang ngisi materi paroid. Insya Allah kita akan mengisi saya akan mengisi materi apa kira-kira ya, paling ringan ya materi sirah ya, paling ringan materi sirah. Fikih berat, banyak khilaf ya. Akidah juga lumayan ya, paling ringan sirah saja lah, kisah aja. Sirah itu kan berkaitan dengan kisah, cuman jangan keenakan diceritain malah ngantuk, itu bahaya juga. Baik, kita mungkin akan mulai ngambil satu atau dua faidah dari sirah an-nabawiyah. Kita ambil firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat 31. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka pasti Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, tidak hanya dicintai oleh Allah, akan tetapi juga dihapus dosa-dosanya. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini memberikan isyarat kepada kita bahwa ternyata untuk mendapatkan cinta Allah itu simpel. Ya. Ikuti Rasulullah, pasti kita akan dicintai oleh Allah. Sesimpel itu? Ya, sesimpel itu. Ya. Apakah pasti dicintai oleh Allah? Pasti, karena innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan pernah menyelisih janjinya. Cuman kebanyakan di antara kita adalah karena seringnya mengikuti cara kita sendiri, mengikuti hawa nafsu kita, sukanya neko-neko ya, kemudian inginnya berkreasi sendiri dalam menjalankan syariat Islam ini,
Sehingga akhirnya yang tadinya mungkin simpel menjadi tidak simpel. Terlebih kita lebih suka mengikuti hawa nafsu kita. Ya. Padahal sebenarnya kata Rasulullah SAW, ikuti aku aja udah. Kalau kamu ingin mendapatkan cinta Allah. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita akan bisa mengikuti Rasulullah SAW sedangkan kita sendiri belum mengenal baik siapa itu Rasulullah. Ya. Karena sesungguhnya kalau kita mengenal baik maka akan mudah untuk mengikutinya. Ustaz, saya sampai kapan saya akan belajar sirah? Di SD pernah saya belajar sirah, ya. Di Sanawiyah juga demikian. Apalagi di pesantren, kitab-kitab sirah sudah saya hatamkan. Nurul Yakin, matanya, sarahnya, Rahikul Mahtum, hatam semua. Sirah itu sudah saya baca semua. Mulai dari perjalanan lahirnya Nabi Muhammad SAW sampai wafatnya beliau. Maka jawabannya pun simpel. Sampai kapan kita belajar sirah Nabi Muhammad SAW? Sampai kita bisa mencintai Rasulullah SAW melebihi cinta kita kepada keluarga kita, anak istri kita, ya, orang tua kita, bahkan diri kita sendiri. Itu targetnya, itu goalnya mengkaji sirah Nabi Muhammad SAW sampai kita betul-betul minimal mengenali pribadi Rasulullah SAW melebihi pengenalan kita kepada keluarga kita, kepada anak istri kita, ya, kepada orang tua kita. Itu targetnya. Kalau belum sampai seperti itu, maka ya udah belajar terus, kaji terus, ya, kaji terus, baca terus sampai kita betul-betul minimal mengenal beliau itu seperti mengenal diri kita sendiri. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, terlebih belajar itu adalah tugas kita seumur hidup. Ya, kita ini statusnya semuanya adalah murid. Murid, saya murid, antum juga murid. Semua kita murid. Selama kita mempunyai keinginan untuk belajar, ya kita murid. Mungkin yang membedakan usia saja. Saya mungkin lebih muda daripada antum semua. Atau di sebaliknya, ya, antum lebih tua daripada saya. Intinya kita semua murid, ya. Semua murid dan terus akan belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Hadisnya, sanadnya tidak sahih. Tetapi illa anna ma'nahu sahih, akan tetapi maknanya sahih. Terlebih ada hadis yang menguatkan, hadis riwayat Tirmidzi, ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, la yashba'a mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Seorang mukmin itu dia tidak akan pernah kenyang, ya, dari mendapatkan kebaikan, dari mencari kebaikan sampai dia mencapai target finishnya, yaitu mendapatkan surga. Maka itulah tugas kita. Terus belajar, terus mengkaji forever, selamanya, sampai kita wafat, ya, sampai selama nyawa dikandung badan, istilah bahasanya kan, atau sampai tubuh ini berkalang tanah, gitu kan istilahnya. Kalau kita mengenal Nabi Muhammad SAW hanya sebatas nama saja, atau hanya tahu beberapa penggal kisahnya saja, atau bahkan mungkin hanya secuil kisah beliau, maka jangan ngaku-ngaku cinta kepada Rasulullah SAW. Karena itu hanyalah pengakuan tanpa bukti, pengakuan palsu, hanya klaim dusta, ya. Makanya ada ungkapan seorang ulama, kullu man idda'a mahabbatallah wa laisa 'ala tariqah al-muhammadiyah fa innahu kadzibun fi da'wah. Siapapun yang mengaku mengklaim cinta kepada Rasulullah
akan tetapi dia tidak mengikuti thariqah Muhammadiyah. Wah, tidak mengikuti jalurnya Muhammadiyah ya. Ada yang mengartikan seperti itu. Maksudnya adalah thariqah Muhammadiyah ini tidak mengikuti jejak Rasulullah SAW. Ya. Maka dia telah berdusta dengan klaimnya itu, dengan pengakuannya itu. Ya. Istilahnya disebut cinta bertepuk sebelah tangan. Ngakunya cinta kepada Rasul, ya. Tetapi nanti di akhirat Rasul tidak kenal kita. Siapa lo? Ya. Siapa kamu? Kenapa? Karena kita jarang mengkaji beliau, jarang mengikuti sunnah-sunnah beliau, jarang mengikuti petunjuk beliau. Kita ngakunya cinta kepada Rasul, tapi Rasul nanti di akhirat tidak kenal kita. Maka itu kan cinta bertepuk sebelah tangan ya. Jadi hadirin rahimani wa rahimakumullah, faidah pertama dari kita mengkaji sejarah Nabi Muhammad SAW agar supaya kita bisa mencintai beliau melebihi cinta kita kepada keluarga kita, ya, anak istri kita, bahkan kepada diri kita sendiri. Mana dalilnya? Dalilnya adalah dialog Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Sebagaimana sebuah hadis dari Abdullah bin Hisham. Kata beliau, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha Rasulullah SAW biyadi Umar. Kemudian Rasulullah SAW tiba-tiba menggandeng, menarik tangan Umar. Maka seketika itu Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Wahai Rasulullah, sungguhnya engkau adalah sosok yang paling aku cintai melebihi segala sesuatu kecuali cintaku kepada diriku. Maka kemudian Rasulullah SAW langsung menyela, la ya Umar, hatta akuna ahabbu ilaika min nafsika. Tidak wahai Umar, tidak cukup imanmu itu, tidak cukup cintamu itu, sampai engkau mencintaiku melebihi cintamu kepada dirimu. Jadi Umar ditegur dengan sikapnya yang salah dan yang keliru itu. Maka seketika itu Umar kemudian mengatakan, al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Kalau begitu ya Rasulullah, sekarang juga saya ucapkan, saya katakan kepada Anda, engkau adalah sosok yang paling aku cintai melebihi diriku. Kemudian apa jawaban Rasulullah? Al-an ya Umar, sekarang engkau baru benar wahai Umar, keimananmu, kecintaanmu telah benar. Ini dalilnya, ya, dalil bahwa kita dituntut untuk mencintai Rasulullah SAW melebihi cinta kita kepada diri kita. Seorang ibu tahu betul karakter anak-anaknya, ya, tabiat anak-anaknya. Seorang ayah pun tahu betul apa sih yang biasanya menjadi keinginan anak-anaknya. Seorang pasangan, ya, suami istri tahu betul tabiat masing-masing pasangannya. Mohon maaf ini bagi yang punya pasangan. Yang tidak punya pasangan jangan membayang-bayangkan punya pasangan, ya, terlebih di bulan Ramadan. Jadi yang punya pasangan tahu masing-masing pasangannya tabiatnya seperti apa, ya. Begitulah pengenalan kita terhadap keluarga kita. Nah, seharusnya seperti itu pula lah pengenalan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, seperti kita mengenal keluarga kita, orang tua kita, anak istri kita, ya, bahkan kepada diri kita masing-masing. Bahkan dituntut untuk lebih mencintai beliau daripada diri kita. Wah, kalau itu susah Ustaz, nggak selesai-selesai. Ya, kita belajar sirah Nabi Muhammad SAW, berat itu, berat. Ya memang seperti itu. Memang seperti itu tugas kita untuk mempelajari Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak cukup 2 tahun di Al-Islam, tidak cukup 4 tahun atau 7 tahun di bangku kuliah, tetapi belajar kita sampai kita wafat dari kehidupan ini.
Kalau misalnya kita hanya memahami biografi Rasulullah SAW hanya sebatas dohirnya saja, dohir, ya, maksudnya dohir itu seperti apa? Ketika kita tanya misalnya, Anda sudah membaca kitab sirah ini? Sudah, hatam berkali-kali. Nurul Yakin sudah hatam, hafal bahkan, ya. Kemudian Syama'il Muhammadiyah misalnya, sudah baca juga Ustaz. Tahu kesukaan Rasul? Oh, itu enggak tahu. Tahu apa yang dibenci Rasul? Oh, enggak tahu. Tahu kapan Rasulullah marah? Oh, enggak tahu. Berarti itu hanya paham secara zahir. Paham sejarah Nabi Muhammad SAW baru zahirnya saja, belum sampai dalamannya. Itu baru kulitnya, ya, baru kulitnya. Makanya ada ungkapan yang menarik, ya, dari seorang ulama. Kana li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jamilus sirah, salimus sarirah, kamilul khuluqi wal khalqi. Adalah baginda Nabi Muhammad SAW memiliki seri perjalanan hidup yang sangat indah, jamilus sirah, salimus sarirah. Rasulullah SAW juga memiliki sarirah yang selamat, ya, yang salim, yang bersih. Kamilul khalqi wal khuluq. Dan Rasulullah SAW juga memiliki kesempurnaan akhlak dan kesempurnaan kepribadian fisik, ya. Maka dari ungkapan ini kita bisa mengambil 3 sarana kita untuk mengenal lebih mendalam tentang sirah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah memahami sirah. Insya Allah paham hadirin apa itu sirah? Sirah adalah seri perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW semenjak beliau lahir, bahkan sebelum lahir sampai beliau wafat. Dan itu banyak kitab-kitab sirah, ya. Ada Rahiqul Mahtum tadi, ada yang lainnya. Kemudian ada istilah juga as-surah. Yang pertama tadi sirah, yang kedua surah. Apa itu surah? Surah pakai bukan surat, pakai sod. Surah apa artinya? Gambar. Surah gambar kan? Sawara yusawwiru surah. As-surah pakai sod. Itu artinya gambar. Jadi sirah pertama, yang kedua surah. Surah itu gambaran. Memahami gambar Rasulullah SAW, dan itu juga sudah ditulis oleh para ulama, kan? Bagaimana tampilan Nabi Muhammad SAW secara zahir. Penampilan beliau bagaimana? Pakaian beliau seperti apa kebiasaannya? Apa sorbannya seperti apa? Jubahnya seperti apa? Jenggotnya seperti apa? Itu sudah dibahas dalam kitab-kitab sirah. Ada Syama'il Muhammadiyah yang secara detail membahas tentang itu, fisik beliau secara zahir, ya, termasuk tinggi badannya, bagaimana perawakannya, tidak garuda, gagah perut daripada dada, jalannya tidak terlalu cepat, jalannya cepat, ya, tetapi tidak terlalu cepat juga misalnya. Bagaimana tidurnya, itu detail. Nah, itu bisa masuk ke dalam kategori surah. Nah, ini sering dibahas oleh banyak kalangan kaum muslimin. Yang pertama sirah, yang kedua surah. Ada yang ketiga. Yang ketiga ini yang jarang kemudian dibahas, yaitu sarirah. Apa itu sarirah? Ada yang tahu sarirah? Mana santri? Hanafi mana Hanafi? Nggak kelihatan. Umar mana Umar? Ada Umar nggak? Sarirah apa sarirah? Tempat tidur. Oh, itu bahaya ini kalau etikaf niatnya tidur mulu, jadi akhirnya artinya pun tempat tidur. Itu sarir, ya, sarir. Kalau sarir insya Allah pada tahu lah santri-santri, namanya tempat tidur itu paling disukai kan oleh santri dimanapun berada. Sarir artinya tempat tidur. Kalau sarirah bukan tempat tidur perempuan juga,
Mentang-mentang ada tak marbutonya, sarirah tempat tidur perempuan. Bukan juga. Sarirah adalah ma yuktam wa yusar, apa yang disembunyikan, apa yang tersembunyi di dalam hati. Ya, jamannya sarair. Bisa artinya rahasia kan? Ataupun yang tersembunyi di dalam hati. Nah, bisa juga diartikan perasaan. Perasaan. Ya. Jadi kalau seseorang sudah sampai membahas sirah Nabi Muhammad SAW sampai pada level sarirah, itu baru luar biasa. Sirah sudah, surah sudah, yang ketiga sampai batas sampai ke sarirahnya. Nah, itu susah Ustaz. Bagaimana kita bisa mempelajari perasaan Nabi Muhammad SAW? Memang susah, tetapi bisa kita kaji dan bisa kita pelajari. Ya. Seperti contohnya, apa saja yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW? Apa saja yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW? Apa yang membuat Nabi Muhammad SAW marah? Apa yang membuat Nabi Muhammad SAW senang? Apa yang membuat Nabi Muhammad SAW sedih? Apa yang membuat Nabi Muhammad SAW bangga, bahagia? Apa yang membuat Nabi Muhammad SAW takjub? Ya. Itu kan semua ada di dalam seri perjalanan beliau. Rasulullah pernah sedih? Pernah. Rasulullah pernah marah? Pernah. Rasulullah pernah sakit hati? Pernah. Dan itu semua bisa kita baca. Nah, artinya sampai kepada perasaan, dan itu kan ruang lingkup perasaan Nabi Muhammad SAW yang bisa kita pelajari. Sehingga dari situ kita bisa mengenal, oh ternyata ini yang disukai Rasulullah, oh ternyata ini yang dibenci oleh Rasulullah. Kita pun harus mengikuti beliau berarti. Oh ini yang dibanggakan beliau, oh ini yang membuat beliau takjub, oh ini yang membuat beliau malu. Ya. Itu sarirah. Itu pembahasannya adalah sarirah, bukan surah dan juga bukan sirah. Ya. Dan itulah keunikan bahasa Arab ya. Beda satu huruf saja artinya sudah beda. Sarir tempat tidur, sarirah beda lagi. Maka hati-hati kalau menggunakan ataupun memahami bahasa Arab. Contoh misalnya manggil Jamal, kan seharusnya Jamal, Jamal, kan begitu kan seharusnya. Kalau antum manggil nama Jamal, di samping kita ada orang Arab, Jamal, 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 onta, 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 bisa marah itu orang Arab. Orang kok dipanggil onta? Jamalun, Jamalun, apa artinya? Jamalun, Jamalun, apa artinya? Onta keren, ya. Onta ganteng, masa onta ganteng? Onta keren ya. Kita balik misalnya, Jamalun, Jamalun, apa artinya? Keren, onta. Ya bisa seperti itu, tapi mungkin lebih pasnya Jamal itu seekor onta. Jadi juga penghinaan juga kalau misalnya ada yang nama Jamal. Jamal itu adalah onta. Nah, itu juga terjemahan yang menghina gitu kan. Sini ada namanya Jamal. Jamal itu ya. Enggak ada ya. Ya hati-hati nanti kalau manggil saudara kita Jamal, jangan sampai Jamal Jamal gitu kan. Itu bahasanya artinya enggak baik. Onta onta gitu kan. Harusnya Jamal, Jamal, panjang ya, Jamal. Itulah bahasa Arab. Jadi hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, seseorang kalau sudah sampai pada tahap mengetahui ataupun mengenal Nabi Muhammad SAW hingga ke level sarirahnya, ini baru luar biasa. Ya. Maka tak heran ada orang yang paham tentang sirah, ya, hafal tentang sirah, tetapi dia ketika dia sudah mengkaji sirah, ketika dia sudah mengenal sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, dia semakin streng misalnya, semakin galak, ya, semakin jutek misalnya, semakin
sukanya nyalahin orang, merasa paling benar sendiri. Padahal dia ketika ditanya tentang sirah, dia bisa menjelaskan secara detail dengan baik. Tetapi perilakunya tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin dia ketika sedang membahas sirah tidak sampai sarirahnya. Ya. Bagaimana mengkajinya dengan sarirah sampai kepada batas sarirah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW kan adalah sosok orang yang menyenangkan, orang yang sangat tidak mudah menyakiti hati orang lain. Kok kita belajar sirah iya, belajar surah iya, tapi sukanya nyakiti orang biasanya. Sukanya membuat orang tersinggung. Berarti ada yang salah ketika kita membaca sirah. Ada yang tidak tepat, ada yang miss, ya. Jangan sampai ketika kita sudah tentang paham sunnah, kok seakan-akan kita paling benar sendiri, paling merasa paling eksklusif biasanya. Nah itu berarti tidak baik sampai seperti itu. Jadi Nabi Muhammad SAW itu kan dicintai bukan karena gantengnya, ya. Nabi Muhammad SAW ganteng iya, tapi kan bukan cuman karena gantengnya kemudian beliau dicintai. Ya, apakah setiap orang yang ganteng dicintai? Ya. Kan banyak orang ganteng tapi nyebelin, ganteng tapi sombong misalnya, ganteng tapi ya urakan misalnya. Ya. Demikian juga yang perempuan, ada yang cantik tapi cerewet misalnya. Ya. Jadi bukan tampilan yang dicintai yang membuat kita cinta, bukan semata-mata itu, tapi juga adalah hatinya yang bersih. Salimus sarirah. Rasul itu memiliki hati perasaan yang salim, dan itu yang harus kita pahami dan harus kita pelajari serta kita ikuti. Ya. Jangan sampai ketika kita menyampaikan kalimat-kalimat Rasulullah SAW, pesan-pesan Rasulullah SAW, orang itu malah semakin benci sama kita, semakin menjauh, semakin ngambek, semakin jutek, semakin sombong. Ya, berarti apa lagi semakin ngantuk. Nah, itu berarti sarirahnya yang kurang, sarirah saya maupun sarirah para hadirin. Ya, kalau Rasulullah kan ketika menyampaikan wahyu, ketika menyampaikan pesan-pesannya, para sahabat betapa antusias mendengar, betapa terkagum-kagum dengan kalimat-kalimat yang beliau sampaikan, karena memang sarirahnya yang selamat, yang suci, yang bersih. Ya, demikian juga para ulama ketika menyampaikan kalimat-kalimatnya betul-betul menyentuh, karena memang sarirahnya mengikuti sarirah Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, itulah satu faidah yang bisa kita ambil dari kenapa kita mesti mengkaji terus sosok Nabi Muhammad SAW, karena di dalam kamus kehidupan kita tidak ada sosok yang harus dan mesti terus kita pelajari, terus kita dalami melebihi sosok baginda Nabi kita Muhammad SAW. Umar punya teman dekat, namanya siapa? Hanafi atau Abdul Khalik misalnya, contoh. Ketika saya tanya kepada Umar, kamu kenal Abdul Khalik? Kenal dong Ustadz, itu teman saya dekat banget, bahkan saya cinta kepada dia karena Allah. Teman bestie saya, bahasa agak kerennya gitu, bestie saya, itu bahasa nggak keren kalau menurut saya. Kita kan apa itu bestie? Ada grup namanya grup bestie, ya. Padahal ada bahasa Quran yang jauh lebih keren. Ikhwan itu udah bahasa Quran. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, ya. Nah, saya tanya, kamu kenal Abdul Khalik? Kenal Ustaz. Kamu tahu kesukaannya dia? Tahu Ustaz. Cara tidurnya dia? Tahu Ustaz, dia sukanya ngorok misalnya. Tahu apa yang membuat dia tersinggung? Oh tahu Ustaz. Kalau sudah sampai ke dalam-dalamnya itu berarti jujur Umar itu. Tapi kalau Umar ditanya sampai kepada perasaannya, apa yang membuat dia tersinggung, apa yang membuat dia sakit hati, apa yang tidak tahu kebiasaannya dia, hobinya dia nggak tahu, berarti pengakuannya Umar dusta. Sampai seperti itu seharusnya kita mengenal Rasulullah SAW.
ya, sampai kepada yang dalam-dalamnya. Kalau belum sampai ke situ, ya sudah, terus pelajari, terus dalami, ya, sampai kita bisa betul-betul mencintai beliau. Dan memang mungkin tidak mudah, tetapi tuntutan iman itu sampai ke situ. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain, ya, sampai kita mencintai beliau melebihi cinta kita kepada orang tua kita, anak kita, bahkan seluruh manusia. Itu targetnya. Contohnya seperti apa? Banyak contoh dari kalangan para sahabat yang mencintai Rasulullah SAW melebihi cintanya beliau kepada diri mereka sendiri, ya. Bagaimana para sahabat begitu besarnya cinta kepada Rasulullah SAW. Ambil contoh misalnya sosok Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq misalnya. Abu Bakar As-Siddiq di dalam perjalanan hijrah ke Madinah, ya, dan itu jalan kaki dari kota Makkah menuju Madinah itu kurang lebih 400-500 km. Perjalanan yang tidak sebentar, ya. 400-500 jalan kaki, ya. Ketika, ya, ada tunggangan juga, karena ketika Rasulullah SAW memberitahukan saya akan hijrah hari ini ataupun besok, maka Abu Bakar seketika itu langsung menawarkan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, kalau begitu ini adalah kabar yang selama ini saya tunggu-tunggu, karena kaum muslimin sudah pada hijrah. Kemudian saya menanyakan kapan kita akan hijrah, wahai Rasul. Saya ada 2 tunggangan, ya, silahkan Anda pilih mana yang paling bagus. Coba, itu kan kecintaannya kepada dirinya sendiri, ya, lebih rendah daripada untuk Rasulullah. Dia jauh lebih mencintai Rasulullah dibanding untuk dirinya sendiri. Kalau tidak demikian, mungkin akan dikasih ini, ya Rasul, tunggangan untuk Anda yang sedikit agak jelek dari tunggangan pribadinya. Tapi yang ditawarkan Abu Bakar As-Siddiq, silahkan pilih yang paling bagus. Ada 2 tunggangan, ya, entah itu kuda ataupun unta. Maka Rasul pun kemudian mengambil, ya, salah satu tunggangan dari yang ditawarkan atau yang diberikan oleh Abu Bakar. Tapi Rasul, lihat, Rasul sosok yang mempunyai izzah, tidak memiliki mental gratisan, ya. Kata Rasul, oke, saya ambil, walakin bisaman, akan tetapi tetap akan saya bayar, ya, entah itu dibeli ataupun nyewa, ya, istilahnya tetap akan saya bayar. Ini pribadi Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mungkin, ya, kebanyakan kita ditawari, ada 2 motor nih Pak Ustadz, saya misalnya, ada 2 motor nih Pak Ustadz, silakan ambil mana yang kau mau, gitu kan, mana yang Ustadz mau misalnya. Oh baik Pak, gratis kan? Bahasanya kan begitu. Ya, gratis kan, apalagi kalau dikasih seneng banget, ya, misalnya. Kebanyakan kan begitu. Tapi Rasul tidak mengajarkan itu. Rasul tetap memiliki izzah, ya. Rasul mengatakan, ya, saya ambil, walakin bisaman, tetap akan saya bayar. Ketika perjalanan kita melihat sosok Abu Bakar As-Siddiq, ketika sampai di Gua Thur, maka Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Rasul, wahai Rasul, biar saya yang masuk duluan ke gua itu, karena khawatir di dalamnya ada binatang buas, ada ular lah, ada apa, ada yang sesuatu yang membahayakan Anda. Maka biarlah saya dulu yang kena. Itu contoh beliau mencintai Rasulullah melebihi cinta kepada dirinya sendiri. Jadi beliau sendiri, ya, yang nanti mendapatkan risiko yang pertama. Ketika kemudian melanjutkan perjalanan, kadang Abu Bakar As-Siddiq pindah ke kanan, kadang pindah ke kiri, kadang pindah ke depan, kadang pindah ke belakang. Sampai kemudian Rasulullah SAW bertanya, ngapain Abu Bakar kau pindah-pindah? Ya. Rasul sampai nggak sadar, ya, kalau itu adalah sebagai salah satu bukti beliau mencintai Rasulullah melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Saya pindah ke kanan karena khawatir tiba-tiba ada busur panah dari sebelah kanan yang kemudian mengenai Anda. Biarlah saya dulu yang kena.
Saya pindah ke kiri karena khawatir ada tombak yang tiba-tiba menyerang dari sebelah kiri saya. Saya pindah ke belakang karena khawatir tiba-tiba musuh mengejar saya, mengejar kita semua, kemudian membunuh, biarlah saya yang terkena sasaran duluan. Saya pun kadang pindah ke depan karena khawatir tiba-tiba takut ada serangan musuh dari depan. Itu ungkapan Abu Bakar As-Siddiq ketika perjalanan menuju Madinah. Ya. Cinta beliau jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Dan banyak sekali dari kalangan para sahabat yang pembelaannya kepada Rasulullah SAW melebihi pembelaan kepada dirinya sendiri. Ada Zubair bin Awam, ada dalam peristiwa Badar misalnya, peristiwa Badar, kisah yang diceritakan oleh Abdurrahman bin Auf, dan ini disebutkan dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim. Ya, kata Abdurrahman bin Auf, kunna bainama ana waqifun fi saffi yauma badrin. Pada suatu hari tatkala saya berada di barisan perang Badar, di kancah peperangan. Panadartu an yamini wa an samali. Kemudian tiba-tiba saya menoleh ke kanan dan ke kiri saya. Fa idza huwa gulamaini minal ansar. Ketika saya noleh ke kanan, ternyata yang saya lihat bocah. Ke kiri bocah juga. Gulamain, ada dua bocah di kanan kiri saya dari kalangan Ansar. Ya, padahal Abdurrahman bin Auf itu sangat berharap di kanan kirinya itu adalah sosok-sosok yang memang ahli dan jago perang gitu loh. Ya, jagoan dalam berperang. Mungkin sosok kayak Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, ya. Itu harapannya. Wajar, itu naluri manusia. Ya, naluri manusia. Saya misalnya ketika disidang oleh hakim, di samping saya ada Pak Ismar, lebih tenang kan? Ya. Bukan berarti saya pengecut. Ya, walaupun mungkin agak takut ya. Bukan karena saya semata-mata takut, tapi ketika ada pendampingnya lebih ahli, ya, akan tenang. Saya ketika menghadapi jin misalnya, ada sosok Ustaz Hasan misalnya, itu akan lebih tenang. Ya. Demikian juga Abdurrahman bin Auf ketika berperang di kancah pertempuran, di kanan kirinya itu kalau misalnya ada Hamzah, ada Ali bin Abi Thalib gitu kan, lebih semangat, lebih tentram gitu kan, lebih terjaga, terlindungi gitu dirinya itu. Nah, ini Abdurrahman bin Auf pas lihat ke kanan dan ke kiri kok bocah yang dilihat. Ya, panadartu bigulamaini saghirain. Umurnya belasan tahun. Ya. Yang kemudian kita kenal dalam sejarah itu namanya adalah Mu'adz dan Mu'awwiz. Mu'adz bin Amr bin Al-Jamuh dan Mu'awwid ibn al-Afra. Maka kemudian yang sebelah kanan tiba-tiba berkata, wahai paman, tahukah anda hal ta'rifu Aba Jahlin? Tahukah anda yang namanya Abu Jahal? Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, ya saya tahu. Apa tujuan anda menanyakan dia? Ketahuilah kalau saya melihat dia tidak akan pernah lepas dari sasaranku. Saya akan berperang dengan dia, tidak peduli siapa yang duluan mati, saya ataupun dia. Belok ke kiri ya, nengok ke kiri, sama. Saya mengatakan ungkapan yang sama seperti sebelah kanan. Tahukah anda mana yang namanya Abu Jahal? Tahu. Ya, kemudian setelah itu, ya tiba-tiba Abdurrahman bin Auf melihat sosok Abu Jahal sedang berkelebatan di kancah pertempuran dengan gagahnya, dengan pakaiannya yang mewah, ya, dengan kegagahan baju perangnya, dengan senjata ataupun pedang yang mengkilat-kilat gitu kan. Gagahlah, namanya Abu Jahal, ya, Fir'aun hadhil ummah dikenalnya itu. Maka seketika itu juga Abdurrahman bin Auf mengatakan, itu orangnya, maafkan anda ya maksudnya,
Itu wahai, saya menunjuk siapa itu? Itu wahai anak. Itu yang namanya Abu Jahal yang Anda cari-cari itu. Maka seketika itu dua anak beliau itu tanpa kemudian berkata-kata lagi, yang melesat menuju Abu Jahal bagaikan dua anak panah yang saling kejar-mengejar. Ya, bertempur dengan seluruh jiwa raganya sampai kemudian mampu menebas kakinya sehingga Abu Jahal itu jatuh, roboh alias KO oleh dua anak kecil. Ya, inilah bentuk penghinaan Allah kepada sosok Abu Jahal. Mengalahkan Abu Jahal itu enggak harus sekelas Ali bin Abi Thalib, enggak harus sekelas Hamzah. Cukup dengan dua anak itu. Itu isyarat yang mungkin ingin Allah berikan kepada kita semua, ya, bahwa Allah akan menghinakan dengan caranya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Nah, jatuh, roboh, ya. Kemudian sampai ke dua anak itu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dua anak itu mengatakan, saya telah membunuh Abu Jahal, ya. Walaupun Abu Jahal saat itu memang sudah roboh tapi belum mati gitu kan. Tapi sudah terkalahkan, dan kemudian Rasulullah bertanya, siapa yang membunuhnya di antara kalian? Masing-masing dari mereka mengatakan, saya ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Coba lihatkan pedangnya. Apakah kalian sudah menghapus jejak pedangnya? Dilihatkan oleh mereka, ternyata masih ada bekas darah dari masing-masing itu. Kalian berdua telah membunuh Abu Jahal, telah mengalahkan Abu Jahal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba cek wahai Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud tiba-tiba mengecek sosok Abu Jahal, ya, dicarilah jenazahnya, mayitnya, ya. Jenazahnya dicari, dan ternyata Abu Jahal sudah dalam keadaan terkapar, sekarat, belum mati. Maka kemudian oleh Abdullah bin Mas'ud diinjak itu dadanya, lehernya, diinjak, ditarik rambutnya. Qad ahzakallah ya aduwallah, qad ahzakallahu wa rasuluhu ya aduwallah. Sungguh engkau telah dihinakan Allah dan Rasulnya, wahai musuh Allah. Tapi lihat Abu Jahal dengan kesombongannya, dia tetap tidak merasa terhina, ya. Padahal sudah babak belur, sudah bonyok, sudah berdarah-darah, tapi masih sombong. Jadi kalau misalnya ada yang sudah babak belur, bonyok, berdarah-darah, sombong, nah itu Fir'aun hadhil ummah, ya. Tetap sombong dia. Apakah saya menjadi terhina gara-gara saya dibunuh oleh kaumnya sendiri, katanya gitu, ya. Bahkan ada yang meriwayatkan bahwa Abu Jahal itu di akhir hayatnya mengatakan, sampaikan pesan saya kepada Muhammad bahwa sungguhnya saya adalah musuhnya Muhammad, hidup ataupun mati. Nah, sudah bonyok, babak belur, masih sombong. Walaupun dikenal sebagai tokoh, walaupun dikenal sebagai ahli intelektual, ya. Kan Abu Jahal itu kan dikenalnya, nama julukan aslinya kan Abul Hakam, bukan Abu Jahal. Abul Hakam, pemilik bapak kebijaksanaan, atau bapak pengambil keputusan. Karena setiap ada masalah di kalangan Quraisy pada masa itu, Abu Jahal lah yang selalu memutuskan perkara, ya. Maka dianggap sebagai tokoh yang bijaksana ataupun tokoh yang senantiasa mampu menyelesaikan masalah. Tetapi karena kesombongannya, karena penolakannya terhadap al-haq, kebenaran, Rasul mengganti namanya menjadi, julukannya menjadi Abu Jahal, bapak kedunguan, bukan kebodohan. Bodoh masih halus, kedunguan. Jadi kalau misalnya ada yang babak belur, bonyok, sombong, berarti dungu, ya. Itu saya nggak menunjuk siapapun, silakan menafsirkan masing-masing. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, itu pelajaran yang bisa kita ambil, sehingga akhirnya di akhirnya dihabisi nyawanya oleh
Abdullah bin Mas'ud. Dan kembali di kisah ini Allah menghinakan sosok Abu Jahal yang dikenal dengan Fir'aun hadil ummah itu dengan sosok yang kecil. Sosok Abdullah bin Mas'ud juga kecil orangnya kecil, pendek, kakinya kecil. Dan dia merasa terhina betul ketika Abdullah bin Mas'ud menginjak ya lehernya Abu Jahal dengan kakinya yang kecil itu. Sampai kemudian Abu Jahal mengatakan, qad irtakabta murtakaban sa'ban ya ruwai'il ghanam, ya ruwai'il ghanam, ya sungguh engkau telah istilahnya menghinakanku wahai penggembala kambing. Karena Abdullah bin Mas'ud adalah sosok penggembala kambing di Mekah. Tetapi meskipun kecil tubuhnya ya, bahkan dalam hadis itu disebutkan betisnya Abdullah bin Mas'ud walaupun kecil itu lebih berat daripada timbangan Uhud ya, tapi dia juga mampu menghinakan sosok Fir'aun hadil ummah. Nah, ada yang mengkategorikan Abu Jahal lebih sombong daripada Fir'aunnya Musa, karena Fir'aun Musa di akhir hayatnya dia mengatakan la ilaha illallah walaupun taubatnya tidak diterima ya, karena sudah berada di kerongkongan. Tetapi Abu Jahal meskipun sudah sakaratul maut masih sombong ya. Dari segi itu ya, lebih parahnya. Tetapi tetap kalau dari segi kedurhakaan ya, Fir'aunnya Nabi Musa itu lebih durhaka karena mengaku ilah, mengaku Tuhan selain Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu saja ya, satu faidah saja yang mungkin bisa kita ambil dari mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW, dan masih banyak faidah-faidah yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan bisa kita bahas di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Kita tutup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.